Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Afifuddin, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik yatim piatu Pondok Pesantren Darul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat, ridho dan inayahnya sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir untuk memperingati tahun baru Islam 1446 Hijriah tahun 2024 Masehi di Masjid Nurul Ikhlas dalam keadaan sehat walafiat. Peringatan tahun baru Islam 1446 Hijriah merupakan upaya kita sebagai generasi penerus umat Islam untuk mengenang kembali peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin dari Mekah menuju Madinah yang merupakan tonggak sejarah bagi perjuangan umat Islam dalam mengembangkan ajaran Islam. Tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah adalah saat yang tepat bagi kita untuk memperbaiki diri dan menetapkan tujuan yang lebih baik dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Saat ini kita melangkah menuju tahun yang baru, kita harus mengambil hikmah dari masa lalu, mengevaluasi diri, dan berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tahun baru Islam bukan hanya sekedar penggantian kalender, tetapi merupakan momen yang memperkuat hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan semangat perjuangan dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Sebagaimana tema peringatan tahun ini, jadikanlah semangat Muharram untuk perubahan yang lebih baik menuju Indonesia Emas 2045. Tema tersebut menyeratkan tekad kita agar melalui tahun baru Islam ini kita dapat meningkatkan kualitas diri dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki akhlak serta memperbaiki tanggung jawab moral untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan seluruh umat. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Afifuddin atas ketersediaannya menyampaikan tausiah kepada jamaah Masjid Nurul Ikhlas. Demikian pula kepada segenap pengurus yang telah menyiapkan segala usaha-nya dengan baik. Saya mengajak untuk mencermati siraman rohani yang diberikan berceramah guna memperkokoh keimanan kita. Demikian sambutan saya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bekasi sampai Halim sini, orang semua bawa obor, gagap gempita menyambut tahun baru Islam. Alhamdulillah. Kita hampir sedih, hujannya tidak berhenti-henti. Rupanya sebelum maghrib Allah hentikan, seolah-olah Allah izinkan, silakan syiarkan agamaku, syiarkan tahun baruku. Semoga kita yang hadir di sini mendapat pembaharuan iman. Amin. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa juludi wa ansari ila yaumiddin, amma ba'du. Segenap para pimpinan, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid kita Bapak Haji Hakim Ma'anallah bituli hayati, amin. Kita girang, senang sambutan beliau mirip Menteri Agama. Alhamdulillah. Segenap takdir
Jamaah Masjid Nurul Ikhlas. Ananda dari mana Ananda? Dari Baitul Darul Quran. Ibu-ibu dari mana? Dari Maghrib. Alhamdulillah. Kita berkumpul hadir kemari dengan satu kesadaran bahwa Islam mesti disiarkan. Tahun baru Masehi, bagaimana ramainya? Petasan tidak habis-habis. Artis-artis ibu kota demi menyambut tahun baru yang bukan tahun baru kita. Makanya alhamdulillah, saya kira tidak ada yang sederhana kalau untuk menyiarkan Islam. Kita yang hadir di sini mudah-mudahan mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Salawat dan salam tercurah ke hari dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita menengok 14 abad yang lalu. Yuk kita bawa kenangan Nabi Muhammad yang terdahulu. Sebetulnya mana cikal bakal adanya hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad, anakku sekalian, dakwah di Mekah 13 tahun. Berapa? 13 tahun. Tugasnya la ilaha. Ada 360 berhala di sekitar Ka'bah Al-Musharrafah. 360 berhala, enggak tanggung-tanggung. Namanya Manat, Lata, Uzza, Hubal, Dayat, Mansur, Budi, Eko, itu ada semua tuh. 360 berhala. Nabi geleng kepala. Aina hadza fikrah hadzal ummah? Di mana otaknya ini umat yang banyak patung? Maka Rasulullah dengan kegalauan hatinya beliau uzlah ke Gua Hira 3 bulan lamanya. Disitulah dapat wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi. Semenjak dapat wahyu sampai 13 tahun pengikut beliau tidak lebih dari 40 orang. Bayangin, 13 tahun dakwah pengikutnya cuma 40. Cuma jangan main-main. Satu pengikutnya Nabi Muhammad itu mengalahkan iman se-Indonesia. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, kita lihat Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi. Ngomong apa kayak dengan sejarah Nabi Muhammad? Siapa ayahnya Nabi Muhammad? Oh hebat, mudah-mudahan berkaya. Ini biasanya boleh ditambah. Ibu-ibu, siapa istrinya Nabi Muhammad? Siti Aminah emaknya. Maka yuk kita selawatan. Abdullah nama ayahnya, Aminah. Yuk yang keras. Abdul Muthalib, Abu Talib, Khadijah, Fatimah, semua dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul. Bapak-bapak mangap-mangap doang. Alhamdulillah. Kalau kita lihat 13 tahun cuma dapat 40 pengikut, itu pun diembargo, itu pun dihina, itu pun mau dimatiin Nabi Muhammad. Pernah satu ketika Nabi Muhammad sedang dalam tafakur di bawah Ka'bah, dilemparin kotoran onta. Sampai ketika Rasulullah SAW pulang, anak-anakku sekalian, Siti Fatimah, anak perawan beliau yang beliau sayang bukan main, sambil nangis. Ya Abi, wahai ayahku, apa yang dilakukan oleh Quraisy itu? Apa kata Nabi Muhammad? Ya bunayya, la tabki, fa inna rabbiya la yubki. Wahai anakku Fatimah, jangan nangis, jangan sedih. Allah tidak mengecewakan aku. Ini adalah bagian dari dakwah. Dakwahnya dilemparin kotoran.
Kira-kira kalau saya sampai kemarin dilempari kotoran, saya balik gak? Kenapa saya nggak balik? Ada buah. Oh, ya. Coba kalau sampai sini dilempari kotoran, maka iman kita nih kalau dikumpulkan sedunia tidak secuil pun iman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya, Nabi 13 tahun rumah-rumahnya orang-orang dari Bani Najjar di Madinah, sukunya dua, suku Khazraj dan suku Aus. Dua-duanya kirim utusan dengan ada nama Muhammad. Orangnya ganteng, orangnya hebat, bawa risalah kenabian. Dan ini tersebut dalam kitab Taurat. Mereka rombongan Bani Najjar curiga, jangan-jangan ini adalah nabi terakhir di dalam kitab Taurat. Mari kita berangkat. Ketika berangkat betul mereka beriman. Lama-lama orang banyak beriman kepada Nabi dari Bani Najjar. Dari mana itu? Suku daripada Madinah, suku Aus dan Khazraj. Akhirnya malam yang dinantikan terjadi. Allah memerintahkan, "Hei Muhammad, sudah tidak bisa lagi kau ada di Mekah, maka berangkatlah rombongan yang pertama, dipimpin Utsman bin Affan." Berangkat Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Ubadah, berangkat, siap-siap 14 rombongan pertama. Nabi diam di Mekah, belum berangkat. Loh, kok Nabi belum berangkat? Ditanya sama Utsman, "Ya Rasulullah, kana ma'i." Kamu gak ikut ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Quraisy nyari saya, yang dibunuh adalah saya, yang terancam adalah saya adalah pemimpin kalian, saya belakangan berangkatnya. Tuh pemimpin. Artinya apa? Dia tidak cari aman. Kalau satu umat sedang dalam bahaya bencana, dia yang mesti pertama kena. Tuh pemimpin. Saya mau nanya dulu bapak-bapak. Misalnya rumah kita kebakaran, sebagai pemimpin hebat, mana yang mesti kita selamatkan pertama? Anak, istri. Itu pemimpin yang hebat, rela terbakar demi anak dan istri. Jangan kabur duluan. Pak anakku udah gampang lantar dikit lagi lah. Pemimpin gak cari aman. Kalau umat kelaparan, dia duluan yang lapar. Kalau umat kenyang, dia yang terakhir kenyang. Tuh pemimpin. Itulah Nabi Muhammad. Utsman berangkat. Kafir Quraisy cari saya agar kamu aman, saya gak ikut. Makanya rombongan Suraqah bin Malik, salah satu spionase, salah satu orang yang terus buntuti Nabi Muhammad, melihat rombongan pertama gak ada Muhammad, aman. Muhammad masih ada di Trikora, aman. Biar aja rombongan pertama berangkat ke Madinah, masih ada di sini Muhammad. Akhirnya aman rombongan Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan selama perjalanan yang meminta kepada Ya Allah, selamatkan Nabi kami. Selamat. Sebetulnya nggak tega hati ninggalin Nabi Muhammad di Mekah. Tapi apa boleh buat? Berangkat Utsman bin Affan dan rombongannya. Tibalah saatnya Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah, sungguh orang kafir Quraisy itu udah rapat di Darun Nadwa. Darun Nadwa itu apa? Darun Nadwa DPR-nya rombongan Qusay bin Kilab. Di mana itu sekarang? Mudah-mudahan kita sampai ke sana, amin. Kalau habis sa'i antara Safa dan Marwah, itu kalau kita keluar pintu, itu ada Bani Mustalik, WC umum. Kalau tidak salah 40 pintu tuh WC. Itulah rumahnya Qusay bin Kilab yang dulu rapat buat membunuh Nabi Muhammad. Rumahnya sekarang WC umum. Jadi kalau kita habis tawaf sa'i dan Marwah tuh, silakan buang hajat di situ. Kalau perlu ngeden yang banyak. Dahulu rumah itu terhormat, sekarang rumah itu menjadi WC umum. Namanya Qusay bin Kilab, Darun Nadwa, rumah tempat rapatnya. Di situ Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Gosok, banyak abu-abu yang lain tuh nongkrongnya di situ tuh. Nah, ketika itu terjadi rapat apa? Mereka memanggil kabinet, ya al-usul Quraisy, wahai pemimpin Quraisy, sungguh Muhammad sudah keterlaluan. Tuhan kita ditinggal. Sungguh rombongan Muhammad sudah berangkat. Malam hari ini Muhammad mesti mati. Kirim utusan. Kurang lebih 15 pemuda, gede-gede badannya, disiapkan untuk Nabi Muhammad. 15 pemuda dari kabilah Bani Adi, Bani Tamim, Bani Khuza'ah,
RT3, RT5, RW4 kumpul dah semua. Dikumpulin persiapan tarbal pembunuhan kepada Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad dalam keadaan tafakur kepada Allah. Sampai Abu Bakar Siddiq dipanggil di WA, Bu, berangkat kita malam ini. Berangkat esok, berangkat. Dipanggil Ali bin Abi Thalib, ya Ali, nam firasi, tidur di saya punya kasur. Kemudian alat kisai dan pakai dia punya selimut Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib, tokoh muda, masih muda, ganteng, pinter, disuruh tidur di tempat Nabi Muhammad yang itu taman bakal dibantai. Coba kita bayangin itu keimanan Ali demi Nabi, mati taruhannya siap. Kira-kira kalau ntar malam saya mau dibunuh, Pak Rosid tolong gantiin tempat saya, mau nggak kira-kira? Kata Pak Rosid, Ustadz masih banyak, ente aja mau dijaga saya. Kira-kira kalau ada tempat terancam, kita mau menjadi pengganti keterancaman itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya Ali bin Abi Thalib itu didoakan oleh Nabi, karena Allahu min Quraisy, kamu akan aman dari Quraisy, tapi mohon maaf, kamu harus menggantikan tempatku Ali. Subhanallah. Ali bin Abi Thalib siap. Hari ini malam ini saya tidur, walaupun kamu terancam, walaupun saya terancam. Tidur lagi nih. Udah, pakaiannya begini aja. Ini aja. Oke. Ambil mana yang tadi? Mati. Siapa yang mati? Ali bin Abi. Saya tidak mengerti berperang. Bapak-bapak tentu paling tahu cara berperang. Tapi kita lihat 14 yang abad yang lalu belum ada strategi perang, belum ada angkatan bersenjata, belum ada. 14 abad yang lalu mungkin Pondok Gede Kalimantan juga belum ada. Tapi apa terjadi kepada Nabi Muhammad? Itu yang dikatakan dalam kitab Said Ramadan Al-Buti, Muhammad telah mengetahui strategi perang. Dalam peperangan cari resiko paling ringan. Artinya apa? Dari antara sahabat Nabi cari resiko yang paling ringan, yang kayaknya gak bakal dibunuh. Ternyata itu adalah pemilihan Ali bin Abi Thalib. Gak dikepung nih, keluar tuh ayatnya karena udah dikepung. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim fa'arsyainahum. Jangan kalah sama adanya. Ayo nih menghafal Quran semua nih, alhamdulillah. Lanjutin ayat yang kakak baca ya. Oke? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus wa mimma as-salata wa mimma Bu, lanjutin ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa hajaru Shadaqallahul azim. Ambil aman aja Bu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Adinda ini membanggakan orang tuanya, nanti di akhirat memakai mahkota orang tuanya. Insya waja'alna min baini aydihim. Dalam riwayat diambil pasir oleh Rasulullah karena Abu Bakar bingung, ini udah dikelilingin pasukan nih, udah dikelilingin, gimana caranya? Tenang, Allah beserta kita. Abu Bakar dilempar sambil membaca waja'alna min baini aydihim. Beliau keluar nggak kelihatan. Wa nama ala Quraisy, pasukan Quraisy ditidurkan oleh Allah. Tafsir Ibnu Katsir, sepakat ulama waktu itu pasukan itu tidur semua. Makanya waja'alna min baini aydihim sampai sekarang menjadi mukjizat dalam surah Yasin ayat ke-9. Jadi kalau ada razia polisi, kita baca aja waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim fa'arsyainahum la yusir. Insyaallah saya sepanjang saya ceramah 20 tahun dakwah
Belum pernah saya ditilang polisi, ketangkep, karena naik angkot. Aman jadinya ya. Naik busway aja kalau mau aman. Wajah orang ini aja. Ketika dilempar tidur semua tuh. Kemudian Abu Bakar keluar dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika subuh bertarik, subuh udah kira-kira mendekat, dalam keadaan sudah mulai temaram, pasukan bangun, membangunkan yang lain, bangun. Kita ketiduran semuanya, didobrak rumahnya, diangkat, dia punya selimut, mau dibunuh. Ali bin Abi Thalib. Aina Muhammad? Mana Muhammad? Ma'adri Muhammadan. Saya nggak tahu Muhammad. Idza aradatum antaqtuluni. Kalau kamu mau bunuh aja saya. Itu subhanallah. Cuman itu yang saya bilang. Nabi Muhammad meminimalisir sebuah resiko peperangan diambil seseorang yang punya pengaruh. Ali punya pengaruh karena bapaknya adalah tokoh, tidak jadi dibunuh. Kalau diangkat pasobirin, habis tanggung sekalian aja. Kita bikin perkedel sekalian lah. Cuma pas dilihat Ali bin Abi Thalib, tokoh muda, maka ini menjadi prestasi di dalam kancah anak muda dalam Islam. Ainal muhibbuna alladziina bazu nufusi ma'an nafa'i sihana. Dia ulangi Habib Umar. Mana anak muda tuh yang mendatangi masjid-masjid Allah, yang mendatangi musola-musola. Ali bin Abi Thalib taruhannya nyawa. Ainal muhibbun, mana para pecinta Nabi Muhammad yang katanya cinta sama Nabi Muhammad? Malam hari ini mereka nggak bawa obor, mereka nggak bawa pawai, mereka tidak mengagungkan Muhammad. Tapi ada di mana mereka? Sebagian ada yang nongkrong di kafe-kafe. Sebagian mana Ali bin Abi Thalib? Subhanallah. Ini menyedihkan hati Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah, insya Allah Darul Quran dari saat ini Ali bin Abi Thalib ke depan. Amin. Ya Rabbal. Yang mau geleng. Bukan nama saya Maria kan, minta jadi Ali bin Abi Thalib ya. Ketika Nabi Muhammad berangkat, beliau mampir di Gua Sur. Kenapa? Karena pasukan sudah melihat ada orang dua laki-laki asawad. Sawad itu hitam. Maksudnya apa? Suroko bilang, sungguh saya melihat bayangan hitam dua. Kita kejar. Betul, ternyata itu Muhammad dan Abu Bakar. Dikejar, tapi Suroko yang ngejar. Suroko yang ngejar sendirian. Karena kan ada dia itu sayembara. Siapa yang bisa bawa Muhammad hidup atau mati mendapatkan 100 rupiah. Kalau sekarang 1,5 miliar. Palanya Nabi Muhammad diadain 1,5 miliar. Di mana kafir Quraisy kagak bergeming berangkat. Suraqah bin Malik ikutin kudanya. Tapi itulah mujizat Nabi. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, qad harra Suraqah. Itu ada yang ngejar kita si Suraqah. Tenang ya Abu Bakar. Beliau tetap dalam kudanya yang tenang, ketemu. Sementara ini kejar. Apa yang terjadi? Jatuh. Loh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Jatuh Suraqah. Dia bangkit lagi. Dia kejar lagi. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Jatuh lagi. 3 kali jatuh Suraqah. 3 kali. Yang ketiga kali sudah berdarah-darah. Suraqah masih mengambil kudanya. Rasulullah berbaring dengan Abu Bakar. Diambil kuda Suraqah, ditempelin ke lehernya. Begini, Suraqah, faqad amana Nabi. Siapa yang bisa aman dari pedang saya, Suraqah? Suraqah diam. Sungguh tidak ada yang mengamankan saya. Ada yang kamu tadi ngejar saya setengah mati, sekarang pedang ini di tangan saya. Kira-kira apa yang akan saya lakukan untuk menebus nyawamu? Kata Suraqah, terserahmu. Engkau adalah Muhammad musuhku. Tapi hari ini kalau kau beri pengampunan, saya kasih satu keluasan hati, kata Suraqah. Apa? Saya akan bilang kepada kafir Quraisy, kamu gak lewat sini. Jadi Nabi Muhammad itu gak lewat jalan biasanya orang berangkat ke Madinah. Beliau putar, makanya lewat Gua Sur, lewat pegunungan Sur. Kenapa? Demi memperlambat pasukan kafir Quraisy kejar beliau. Beliau gak lewat Pantura enggak, beliau lewat selatan. Itu kan lebih banyak pegunungan tuh. Kalau Pantura tinggal lurus saja tuh. Beliau muter. Makanya ditanya sama Suraqah, apa jaminannya kalau kamu saya lepas? Apa kata Suraqah? Demi jiwa yang aku dalam genggaman Muhammad, saat ini saya bersumpah, kalau ada pasukan bilang kamu lewat sini, saya nggak bakal bilang. Benar begitu Suraqah? Benar. Dikembalikan pedangnya.
Abu Bakar kaget. Ini orang tadi mau matiin kita, diampunin. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kira-kira saya tanya lagi orang Maulul Ikhlas sama Pak DKM. Kira-kira di Suroko nih, di pedang nih, matiin gak nih? Kira-kira kalau kita matiin gak nih? Oh, disuruh sama jamaahnya matiin Pak DKM. Kalau saya sih biasa nggak matiin, pokoknya saya jemur aja nih. Saya suruh jalan bebek, ya. Saya suruh jalan bebek push up 1000, ya. Enggak, Nabi Muhammad dibalikin. Sampai kata, ya Rasulullah ini mau bunuh kita orang. Dia kekuatan Suroko bin Malik itu terkenal, kita mau dikejar tadi. Apa kata Nabi Muhammad? Sungguh Allah telah melumpuhkan dia. Benar, ternyata bahkan untuk mengangkat pedang aja tidak bisa. Itu diambil kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngangkat pedang aja nggak bisa. Padahal dia mau ngangkat lagi, mau balas Muhammad. Karena saking baiknya Nabi Muhammad, biarin. Cuman kau tetap dalam janjimu. Berangkat ini Rasulullah dengan Abu Bakar, datang pasukan Quraisy. Datang pasukan Quraisy. Nanya, Suroko, adakah Muhammad dan Abu Bakar lewat sini? Dia ingat dengan janjinya. Dia ingat kepala tangannya yang udah gak bisa ngepang. Seraya torok itu getar. Dalam riwayat itu torok itu getar, tangan dia getar. Dia katakan, saya tidak menemui Muhammad dan Abu Bakar. Ketika pasukan Quraisy kembali memutar memanuver pasukannya itu, Suroko tangannya bisa ngepang lagi. Dipegang lagi pedang. Dia kaget. Akankah begini ceritanya? Aku nanti dengan anak-anakku. Maka disarungkan pedangnya, dia bersumpah dia akan beriman di Madinah. Suroko sedetik jadi musuh, sedetik jadi kekasih. Tadi dia mau mati Nabi Muhammad, sekarang dia mengamankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Adakah manusia yang bisa begitu? Sedetik dia benci sama kita, sedetik dia suka sama kita, bahkan mengamani kita. Hampir tidak ada kecuali Nabi Muhammad. Dan ciri Nabi begitu, ciri Nabi. Ciri Nabi itu satu detik orang itu jadi musuhnya, satu detik itu jadi kekasihnya. Ada cerita lagi namanya Fudolah. Jadi Nabi Muhammad lagi tawaf, di belakangnya ada Fudolah bin Iyad. Dia bawa sangkur, tapi ikut tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Dideketin Nabi Muhammad tuh, dideketin. Nanti pas dideketin Nabi Muhammad balik badan. Nabi kayak Fudolah, ente mau ngapain? Lah ya Muhammad, tidak. Diikuti lagi, terus begitu sampai 3 kali. Pada saat ketiganya diambil sangkurnya, mau dituncap ke Rasulullah dari belakang. Rasul balik badan, dipegang dadanya. Nabi kayak Fudolah, ente mau ngapain? Aroda antar turuni, kalau memang pengen bunuh saya sekarang. Dipegang dadanya, jatuh itu pisaunya. Fudolah mengatakan, belum ada tangan yang memegang dada saya seumur hidup saya kecuali lembutnya Nabi Muhammad. Kira-kira kalau kita megang dada orang, hangat apa kasar apa lembutnya? Ya, Ustaz Nana memang coba pegang dada Pak Hakim, Pak. Ya Allah, kasar banget Ustaz. Maka hari itu dia benci kepada Nabi Muhammad, hari itu dia cinta kepada Nabi. Ini adalah mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Singkat cerita, Nabi Muhammad ada di Gua Sur 3 hari. Di Gua Sur 3 hari. Itu di Gua Sur sama dengan sebuah lubang kecil ditumpuk batu begitu. Itu yang dipanggil Gua Sur itu. Tumpukan batu, orang 2 di dalam. Makanya kata Abu Bakar, kalau mereka ngelihat ke bawah, mereka akan ngelihat telapak kaki kami, karena sulitnya bersembunyi di Gua Sur. Wajulu dalam taroha, kata Allah SWT, aku kirim pasukan. Apa pasukan Nabi Muhammad saat itu? Adalah Spider-Man, you know Spider-Man? Apa? Laba? Dikirim sarang laba-laba oleh Allah, nutupin. Bukan cuma sarang laba-laba, Allah putus 2 burung dara lengkap sama telur-telurnya. Jangan ditanya berapa kilo, Bu, sama telur-telurnya. Sampai satu orang Rasul mengatakan, kalau di lubang ini ada orang, pasti sarang laba-labanya sudah berantakan dan burungnya sudah benih. Mereka kembali. Itu yang dikatakan izhuma fil ghari iz yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Artinya apa? Kalau dalam keadaan susah, tenang, Allah bersama
kita berangkat 3 hari di Wasur sampai di Madinah. Nah, di sini puncak dari pertemuan Nabi dengan masyarakat Madinah. Umar bin Khattab pada rombongan kedua udah berangkat duluan. Saya lupa cerita tentang Umar tadi. Saya singkat saja. Umar bin Khattab berangkat, dia bangun, dia duduk. Dia bangun, sudah 8 hari dari Nabi Muhammad berangkat. Sudah 8 hari, Mekah Madinah 8 hari, Jakarta Pekalongan tuh. Mekah Madinah itu Pak, Jakarta Pekalongan tuh. Kurang lebih 400-500 kilo. Ditempuh jalan kaki 2 hari, normal. Nah, Nabi Muhammad kan lewat pegunungan. Wallahualam tertambatnya dalam riwayat 12 hari. Sampai gitu Umar bin Khattab duduk, bangun, melihat, duduk, bangun. Kadang-kadang disuruh orang naik ke atas pohon. Coba udah ada tanda-tanda Muhammad belum? Rupa-rupanya Umar bin Khattab nunggu Nabi Muhammad dari arah timur, sementara Nabi Muhammad berangkat dari arah selatan. Tahunya gimana? Ketika Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab melihat ke arah timur, dilihat ada awan gelap di sebelah selatan. Ada awan gelap. Itu timur dalam keadaan terang, ya teringnya Madinah. Pada saat ke selatan, dia lihat ini awan gelap. Dia tahu itulah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad mujizatnya nggak punya bayangan, karena beliau dinaungi oleh awan. Bahkan bayangan Nabi Muhammad dilindungi oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau besok ibu-ibu keluar rumah nggak ada bayangannya, itu bukan mujizat, berarti udah rojiun, udah mening goy. Ya orang gak ada bayangannya setan berarti. Kalau Nabi Muhammad itu ditutupi oleh awan, makanya Rasulullah SAW gak punya bayangan tuh, gak punya bayangan, sehingga tata zilli arsh, nanti di arsh Allah Subhanahu Wa Taala bayangan beliau itu yang ditutupi itu akan bisa menutupi kelembutan daripada matahari. Matahari 7 tonggak, nanti bayangan beliau itu menutupi orang-orang yang kepanasan dari matahari. Subhanallah. Ketika Umar bin Khattab, "Qad Muhammadan," itu udah datang Muhammad. Orang pada dari arah timur karena biasanya dari Madinah, kan beliau muter lewat pegunungan. Maka ketika dilihat Muhammad beriringan, ternyata betul Nabi Muhammad dengan ontanya, dengan kudanya namanya Uswah, kemudian sama Abu Bakar As-Siddiq dua. Soraya, wa yakhrujul nisa, keluar perempuan, wa watin, anak-anak dokter-dokter keluar, dukun-dukun dari Madinah. An-nisa keluar, aktifal anak-anak keluar, asyibian orang-orang muda keluar semua. Untuk apa? Yakhrujuna wa yasurun, mereka senang dengan datangnya Nabi Muhammad. Kemudian sebagian pukul-pukul alat, jadilah itu qasidah. Badru alaina min jatil wana
Padahal ada rumah orang kaya yang pakai pohonannya banyak, kan ontanya makan pohonannya, tapi nggak mau. Ini ontanya ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Apa yang terjadi? Abu Ayyub Al-Ansari jauh sebelum Nabi Muhammad datang sudah menceritakan kisah Nabi Muhammad tentang sosok Nabi Muhammad kepada anak-anak kecilnya. Ada 2 anaknya. Nah, 2 anaknya ini itu setiap malam diceritakan Nabi sampai ngigongnya manggil nama Muhammad. Jadi gak mungkin ontanya nyampe ke rumah Abu Ayyub, gak mungkin. Apa kata Nabi? Biarkan onta saya memilih orang yang cinta kepada saya. Nyampe nya ke rumah Abu Ayyub. Di mana rumah Abu Ayyub sekarang? Begini, ini kuburan Nabi Muhammad sekarang nih. Kuburan Nabi, kubur Abu Bakar, kubur Umar. Keluar pintu ziarah sebelah sana kira-kira 50-60 meter ada kotak kayak gudang. Itulah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Itu bukan gudang, itu adalah rumah yang diabadikan pemerintah Saudi. Tapi nggak ditulis. Kenapa nggak ditulis? Kalau ditulis orang Indonesia pada pusat-pusat itu rumah. Sebagian ngambil catnya, dikit-dikit dikeringin buat pengasih di Indonesia, biar dagangannya laku, habis tuh rumah. Makanya rumahnya kayak gudang. Orang sebagian kalau nggak tahu, ada jemaah umrah saya tanya, kalau alhamdulillah kita udah tahu. Ketika itu, Ji, itu apa Ji? Gudangnya, itu. Di gudang apanya? Nah, besar seperti ini, mungkin kecil sedikit, kotak, warnanya merah. Meja warnanya warna Madinah, warna Mesir Madinah. Itu seperti kotak saja, nggak dinamain dan nggak ada pintunya, karena memang diabadikan. Kalau orang taunya itu adalah janitor, tempat naruh pelan, ember, seperti tempat berbot. Itu adalah rumah pertama Nabi Muhammad nongkrong di Madinah, di mana ontanya bisa. Ada apa di rumah Abu Ayyub? Ada cinta dengan Nabi. Malam-malam Nabi Muhammad tidur. Jadi rumah Abu Ayyub 2 lantai. Dalam kitab Khulasatul Yakin, rumah Abu Ayyub 2 lantai. Nabi Muhammad milih lantai bawah. Kenapa? Karena dia tahu banyak tamu. Kalau dia lantai 2 repot. Ada orang mau masuk Islam, ada orang mau begini. Maka dia, Abu Ayyub, kamu sama istrimu dan anakmu di atas, saya di bawah. Ya Rasulullah, tidak mungkin, saya ada di atas. Rumah ini debu, kan rumah orang Arab dari tanah liat. Kalau gerak sendiri debunya turun. Belum ada bondek, belum ada cahaya bangun, belum ada TV bangun jaya, belum ada. Masih bondek tanah liat. Kalau saya di atas ya Rasulullah, hazat turab, ini debu akan nyampe ke wajah. Bagaimana kesaksian saya di akhirat? Nabi debu yang karena anak saya, istri saya, anak saya ada di atas. Apa kata Rasulullah? Tidak, kamu tetap di atas. Saya tidak mau merepotkan kepadamu. Masya Allah. Ada yang betul apa yang kita petik? Kalau ada tamu mau nginep, biarin tamu nginepnya di mana, kita yang tawari. Tuh, bukannya kita gelarin 3 sini aja dia. Yang benar adalah ente mau nginep di mana? Wah, kamarnya ente ada AC-nya. Ayo silakan. Aneh sama bini ada di luar. Yang betul begitu. Ini maka ada parkiran mobil kita sabuin. Kita bukan tidur di situ. Yang benar namu itu adalah ketika orang namu ditawarin mau tidur di mana. Tuh yang betul. Karena Abu Ayyub gitu. Ya Rasul mau tidur di mana? Saya milih di bawah. Apa yang terjadi malam-malam ya Bu? Di kejadian yang sangat memilukan. Malam harinya Nabi Muhammad gak dengar suara anak kecil. Gak ada suara anak kecil. Layaknya anak-anak sendiri kan kalau malam mungkin nangis, pengen pipis. Malam itu sunyi banget rumah Abu Ayyub. Ini kok rumah kagak ada suara anak kecil. Kemudian Rasulullah naik ke atas, takutnya ada apa-apa. Ketika Rasulullah naik ke atas, apa yang terjadi? Ternyata istrinya bil qatifah, pakai bahan, istrinya mengikat 2 anak Abu Ayyub. Ini anak kecil tuh, mungkin kecilnya segini, diikat, satu di sini. Kenapa? Kalau bahasa orang Betawi, biar gak jabrak. Oh jabrak, tidurnya ke sono kemari. Kalau bahasa orang Trikora apa? Bilik pangan, tidur datang ke sana kemari. Kenapa? Kalau nih anak tidur ke sono kemari, pasti debunya turun. Kalau debunya turun, kenapa Nabi Muhammad diikat? Rasulullah naik ke atas, Bu, nangis. Abu Ayyub, namanya Zaid bin Khalid. Zaid, mata ala ahli. Apa yang kau lakukan atas keluarga? Kau tuh anak diikat. Ya Rasulullah, rumah kami sederhana.
Ini bangunan tanah. Kalau mereka bergelimpangan layaknya anak kecil, maka debu akan jatuh ke wajahmu. Diikat, Bu. Saya mau tanya, ada yang pernah ngikat anaknya enggak? Kali kecil, gue ikat loh. Diikat sama Rasulullah SAW dikatakan apa? Anta wa ahli bil jannah. Engkau, anakmu dan istrimu akan masuk surga. Wah, Allah, Abu Ayyub memeluk Nabi Muhammad. Katanya belum pernah ada orang cinta kepada lebih dari Abu Ayyub. Kenapa? Anaknya diikat biar gak jatuh tanah-tanah dari atas. Subhanallah. Besok kalau saya namun di rumah Pak Hakim, tolong anak di itu Abu Ayyub, tokoh sentral di dalam dakwah Islam. Kalau bukan karena rumah beliau, maka Nabi nggak akan nyampe di Madinah. Makanya Abu Ayyub rumahnya di Amerika. Berapa hari Nabi Muhammad di sana? 4 malam. Setelah itu dia pamit kepada Abu Ayyub. Apa kata Abu Ayyub? Tidak ada sakit yang lebih saya dapatkan, kata Abu Ayyub. Tidak ada duri yang lebih nusuk hati saya. Tidak ada sakit yang tidak ada obatnya kecuali Nabi Muhammad pindah rumah. Abu Ayyub 3 hari gak makan. Kenapa? Nabi Muhammad pindah rumah. Dia pengen Nabi Muhammad sampai mati ada di situ. Tapi apa kata Allah? Aku tidak ingin merepotkan Abu Ayyub. Sehingga terdengar kabar Abu Ayyub gak mau makan. Dan istri-istrinya serta anak-anaknya, mereka merasakan kehampaan setelah Nabi Muhammad ada. Nabi Muhammad yang pindah. Sebetulnya bukan pindah. Jadi gini, beberapa kabilah bikinin rumah untuk Rasulullah dan masjid yang sekarang jadi Nabawi. Makanya masjidnya gak jauh sama rumah Nabi Ayyub. Abu Ayyub, gak jauh. Sekitar beberapa ratus meter saja. Nah, ketika dibikinkan tanah itu, Abu Ayyub sedih. Apa kata? Musibah tatkala Nabi Muhammad meninggalkan keluarga lain. Nah, demi Nabi Muhammad menyenangkan Abu Ayyub, Abu Ayyub punya waktu istimewa dan istri setaranya. Kapan saja kamu datang ke rumahku, ini adalah rumahmu. Satu-satunya sahabat yang kalau Abu Ayyub datang, itu Rasulullah seperti keluarganya. Masya Allah. Maka kata Abu, setelah Nabi ngomong begitu, kami semua bahagia. Subhanallah. Saya mau tanya, kira-kira kita kalau ada namu 3 hari pulang. Hei, halo, Bu, namu 3 hari, Ustaz Afif di 3 hari. Ya, makan Indomie, nasi goreng, semua ada loh. Udah 3 hari, kira-kira apa terjadi? Status WA-nya tidak ada yang lebih melegakanku kecuali Ustaz Afif tidak merah. Pergi deh, hari ini bebas, kamu berpulang. Kalau Rasulullah sampai mereka bertemu makan, jadi saya lagi ngebayangin, bisa bayangin gak sih Bu? Abu Ayyub lagi mau makan, istrinya Pak, gak enak ya, gak ada Nabi. Kalau kita baca sirah itu bisa nangis kita. Ya gimana? Ditinggalin Nabi Muhammad. Saya pamit. Sebentar saya akan buat rumah di sana. Subhanallah. Ini adalah tokoh-tokoh dalam Islam sebagai pilar dakwah. Dan mereka cintanya sama Nabi Muhammad sampai mati. Singkatnya, hijrah adalah berpindah dari keburukan menuju kebaikan. Bila Nabi dari Mekah ke Madinah, terus apa sih susahnya kita dari rumah ke masjid Nurul Ikhlas? Betul. Hijrah kalian nggak usah ke Madinah, nggak usah ke Mekah, cukup ke Nurul Ikhlas, itu sudah hijrah. Ngapain? Ya sholat. Ngapain? Ya baca Quran. Artinya hijrah itu yang tidak sholat jadi sholat. Ibu-ibu yang tadinya marah-marahin suami, kalau udah hijrah berarti tetap marah-marah. Sebab kalau gak dimarahin nanti suaminya juga bingung. Istriku habis hijrah, diem aja, tak kita kesurupan gitu ya. Nah kita bapak-bapak sekalian, kita hijrah, mudah-mudahan tambah lebih baik. Ananda, adik-adikku sekalian, dengan hijrah kalian sambil baca Al-Quran, sambil rajin ya, insya Allah tambah semangat dalam membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, insya Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salat Allah ala
Yasin Habib. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah ya Tuhan kami, bila aku lagi mempunyai cinta yang besar kepada Nabi Muhammad, maka karuniakan kami cinta kepada sesama umat Nabi Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, bila Abu Bakar As-Siddiq menemani 12 hari Nabi Muhammad, maka perkenankan kami untuk menemani suami dan istri kami di hari-harinya ila yaumil qiyamah. Ya Allah ya Tuhan kami, bila Ali bin Abi Thalib mampu mempertaruhkan nyawa dan beliau masih muda, maka perkenankan anak-anak kami mempunyai sifat seperti Ali bin Abi Thalib. Ya Allah, hijrah ini adalah untukmu dan karenamu, acara ini adalah untukmu dan karenamu. Maka tambahkan keimanan dan ketakwaan kami kepadamu. Berikan kami sebesar-besar keberkahan atas rahmat-Mu. Ampuni orang tua kami, anak kami, istri kami, suami kami, andai tolak kami. Berkahi kesalehan atas anak cucu kami. Berikan keberkahan dan kemanfaatan dalam hidup kami. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan kami ke masjid, mudahkan kami ke mushola, mudahkan kami memenuhi panggilan-Mu sebagaimana mudahnya bagi Nabi Muhammad berangkat dari Mekah ke Madinah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhan kami, bila ini adalah tahun terakhir kami, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita baca bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil. Selamat tahun baru Hijrah 1446 Hijriah. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.